Bagaimana jika mood yang kita fokuskan hari ini itu menentukan hal-hal yang akan berdatangan di kehidupan kita? Apakah hal itu positif atau negatif tergantung dari mood yang kita fokuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baru. Saya adalah Certified Facilitator Law Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Yang akan Anda suka dari live stream kali ini adalah kita akan semakin memahami kekuatan dari mood yang kita fokuskan. Pagi tadi, suara meteran listrik saya bunyi, ternyata sudah habis tokennya, dan kemudian karena panik ya, karena suaranya keras dan saya takut mengganggu tetangga, malu lebih tepatnya diomongin oleh tetangga, malu listrik yang mati, tokennya habis. Akhirnya saya menggunakan aplikasi mandiri untuk membeli token tersebut. Tapi karena mungkin saya buru-buru dan fokus saya kemana-mana, tidak ada di satu titik, yaitu mengerjakan membeli token ini, saya langsung meng-close aplikasi tersebut sebelum saya masukkan nomor tokennya ke meteran listrik. Yang menarik adalah langsung timbul rasa panik yang diikuti dengan menyalahkan diri sendiri. Kamu bodoh sekali sih mas, suaranya masih terdengar dan mengganggu orang banyak. Dimana membuat mood saya turun, yang akhirnya untuk berapa menit saya semakin memposisikan diri saya sebagai korban. Seperti yang kita sudah pahami bersama, ketika Anda memberikan fokus mood Anda kepada hal yang negatif, law attraction atau hukum tarik-menarik akan menarik hal yang sama, hal yang negatif juga. Ketika Anda fokus kepada hal-hal yang positif, law attraction, hukum tarik-menarik, dia akan menarik hal yang sama, hal yang positif juga. Law attraction atau hukum tarik-menarik, dia tidak mengerti apa yang terbaik bagi kita, dia hanya menarik hal yang sama, yaitu mood yang kita fokuskan. Sebagai fasilitator bersertifikasi internasional mengenai law attraction, saya menyadari bahwa ternyata kemampuan saya untuk memahami ilmu ini masih sedikit. Artinya butuh kenyataan-kenyataan di kondisi nyata ini untuk membuat saya mempraktekkan apa yang saya pahami. Dan ternyata salah satu latihannya hari ini adalah saya lupa untuk memasukkan nomor token ke meteran listrik. Setelah saya cukup lama ya, sekitar 15 menit sampai 30 menit saya menyalahkan diri sendiri, kemudian membuat mood saya semakin negatif, saya menyadari bahwa ketika saya terus-terusan seperti ini akan menarik hal-hal yang sama, yaitu hal-hal yang negatif juga. Yang terbayang kepada saya adalah saya dan istri berantem gara-gara hal sepele ini. Akhirnya saya menggunakan walk the talk ya. Saya sebagai seorang fasilitator, ya ilmunya dipraktekkan lah. Akhirnya saya ingat, oke, dari kejadian ini saya menggunakan langkah pertama. Oke, dari kejadian ini solusi apa yang ingin saya fokuskan? Oke. Dari kejadian saya lupa memasukkan nomor token ke meteran listrik, yang ingin saya fokuskan solusinya adalah saya ingin kembali menemukan nomor token yang hilang tersebut. Akhirnya ketika saya memberikan fokus kepada solusi, otak saya mulai bekerja, inspirasi bermunculan karena level stres saya turun. Benar sekali, saat kita terlalu lama fokus kepada apa yang kita tidak inginkan, level stres kita tinggi sehingga inspirasi turun. Namun ketika kita fokus kepada solusi, level stres turun, inspirasi naik. Akhirnya ketika inspirasi naik, kenapa gue nggak browsing ke internet ya, untuk menentukan bagaimana cara menemukan token yang hilang tadi. Ternyata di internet begitu banyak informasi, karena mungkin bukan saya satu-satunya mengalami hal yang sama, banyak yang mengalami. Dan salah satunya adalah ke aplikasi PLN, dan kemudian bisa menelpon bank di mana Anda membuat
di mana Anda membeli token tersebut. Setelah saya tahu apa yang saya inginkan, namun masih ada rasa tidak enak dalam diri saya, artinya masih ada rasa malas, masih ada rasa menyalahkan diri sendiri yang mengatakan, tuh kan, kalau enggak lo hati-hati tadi, lo nggak akan repot-repot kayak gini, nelpon perbankan, download aplikasi dan sebagainya. Menyadari hal ini, saya langsung ke langkah yang kedua, yaitu menggunakan afirmasi tepat sasaran. Senang rasanya ya ketika token ini saya dapat temukan lagi dan kemudian saya bisa memasukkannya ke meteran listrik. Senang rasanya ya kalau saya bisa menemukan dengan mudah bagaimana cara senang rasanya ketika saya menemukan cara termudah untuk menemukan token yang hilang tadi. Fokus ke solusi sudah tepat, sudah benar, tapi kadang rasa lengket kita, rasa mood negatif tersebut masih ada di sekeliling kita. Untuk memperkuat fokus kita adalah menggunakan afirmasi tepat sasaran. Senang rasanya ya kalau token ini bisa saya dapatkan, saya bisa masukkan, dan suara yang bising itu bisa hilang. Akhirnya saya menelpon perbankan di mana saya menelpon bank di mana saya membeli token tersebut. Saya jelaskan masalahnya dan dengan baik si operator membantu saya setelah menggunakan alur security, ditanya nama siapa, kemudian dan sebagainya, dia memberikan nomor tokennya. Akhirnya saya masukkan dan suara tersebut hilang. Nah, untuk bisa semakin konsisten, karena begini, tantangan itu akan selalu datang, yang mana fungsinya adalah untuk menggali potensi dalam diri kita, yang tidak akan bisa termaksimalkan apabila ketika tantangan itu datang, kita langsung fokus ke permasalahan, tidak fokus kepada solusi. Agar Anda semakin mudah untuk mengingat teknik ini, pertimbangan untuk sering-sering mempraktekkan langkah yang ketiga dari Law of Attraction, yaitu diari keberlimpahan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, saat kita ragu, keinginan kita muncul setelah Anda menggunakan langkah yang pertama dan kemudian Anda mempraktekkan afirmasi di langkah kedua dan masih ada rasa tidak percaya akan keinginan Anda muncul, Anda bisa mengasah kemampuan Anda, membuat rasa keraguan itu mengecil, di mana semakin kecil rasa ragu Anda, kemungkinan doa-doa Anda terkabul itu akan semakin besar. Karena itu tadi, rasa negatif, rasa tidak percaya akan keinginan Anda bermunculan atau dikabulkan, itu sifatnya seperti atau mengandung mood negatif yang akan menarik. Jadi seperti kalau Anda punya keinginan namun keraguan Anda juga, ketika Anda punya keinginan yang besar namun disertai dengan rasa ragu yang besar juga kalau keinginan itu bisa terwujud, itu seperti Anda menginjak rem dan gas di saat yang bersamaan. Mobilnya tidak jalan, yang mana secara mental membuat kita, karena level stresnya tinggi, membuat Anda stres. Nah, pertimbangkan langkah yang ketiga ini yang bisa dibilang sangat efektif untuk menetralkan keraguan, rasa ragu kita saat keinginan kita terwujud adalah diari keberlimpahan. Segera tuliskan 5 hal yang Anda syukuri saat Anda bangun pagi atau sebelum Anda tidur, dan ketika Anda sudah mempunyai keinginan, Anda fokus kepada solusi, dan kemudian Anda menggunakan afirmasi dan Anda masih ada rasa ragu, Anda langsung gunakan diari keberlimpahan. Contohnya, mungkin Anda ingin misalnya ingin mempunyai karir yang bagus misalnya. Setelah Anda fokus, biasanya yang pertama muncul saat Anda ada ingin karir yang bagus, itu keinginan Anda muncul, fokus yang pertama adalah fokus kepada permasalahan. Artinya nggak mungkin lah karir aku bisa bagus. Akhirnya segera fokus kepada solusi dengan kata-kata senang rasanya, dengan kata-kata oke, dari kondisi ini apa yang aku inginkan. Aku ingin mempunyai karir yang bagus. Kemudian Anda langsung masuk ke langkah kedua, yaitu menggunakan afirmasi. Kebanyakan orang-orang di luar sana meminta Anda untuk mengaktifkan law of attraction atau hukum tarik menarik
dengan sering menggunakan afirmasi di mana afirmasinya Anda ucapkan terus-menerus di depan kaca. Afirmasi ini adalah kata-kata yang Anda sering ucapkan terus-menerus dengan harapan dia masuk ke bawah sadar Anda sehingga Anda yakin dan Anda secara fokus akan berada di afirmasi tersebut. Namun sayangnya kebanyakan afirmasi di luar sana itu malah membuat mood Anda negatif, sehingga apa yang Anda tarik hal-hal yang negatif juga. Ini kenapa banyak orang di luar sana mengatakan law of attraction itu tidak bekerja dengan baik karena afirmasinya kurang tepat. Kalau orang-orang di luar sana menggunakan aku menjadi orang sukses, aku menjadi orang sukses, aku menjadi orang sukses, dan Anda katakan terus-menerus di depan kaca selama 100 kali, apa yang terjadi? Benar sekali, mood Anda malah jelek karena tidak ada keselarasan dalam pikiran dan hati. Maksudnya hati Anda akan berkata, kata siapa lu sukses? Dan Anda bisa bayangkan, Anda mengatakan itu 1000 kali, artinya mood negatifnya akan semakin tinggi. Pertimbangkan untuk menggunakan afirmasi yang tepat sasaran, yaitu menggunakan kata-kata senang rasanya di afirmasi ini. Senang rasanya ya kalau karir saya semakin bagus dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi? Mood Anda positif karena hati dan otak dan hati, pikiran dan hati Anda selaras. Dia akan mengatakan, hati Anda mengatakan, senang ya rasanya kalau karir saya berjalan dengan baik. Nah, setelah Anda fokus ke solusi dan menggunakan afirmasi yang tepat, segera lengkapi dengan menggunakan diari keberlimpahan. Kadang-kadang setelah kita menggunakan afirmasi yang tepat pun masih ada rasa ragu di sana. Kalau doa kita bisa terkabulkan. Segera netralkan keraguan tersebut dengan menggunakan diari keberlimpahan, yaitu menuliskan 5 hal yang Anda syukuri setiap hari dari pagi Anda bangun tidur dan 5 hal setiap hari sebelum Anda tidur. Ketika Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan dan kemudian Anda menggunakan afirmasi tadi dan Anda kemudian masih ragu, Anda bisa buka diari keberlimpahan Anda yang berlembar-lembar tadi, seperti masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ngobrol dengan teman-teman, masih bisa bertemu dengan orang tua dan sebagainya. Ketika Anda melihat diari keberlimpahan Anda berlembar-lembar, rasa ragu akan doa Anda terkabulkan akan semakin turun. Anda akan berkata, ternyata Allah itu atau Tuhan itu, Maha Pencipta itu begitu murah ya kepadaku, begitu banyak keberlimpahan yang sudah diberikan. Sehingga ketika rasa ragu Anda turun, mood negatif Anda turun, mood positif Anda naik, law of attraction akan menarik hal yang sama, hal-hal yang positif juga. Itu adalah cara termudah bagi Anda untuk menetralkan mood di pagi hari. Seperti contohnya saya tadi, kalau saja saya mempermasalahkan atau memberi fokus saya kepada permasalahan, kok aku bodoh banget sih, tidak hati-hati dalam membeli token PLN tadi, bisa Anda bayangkan saya akan terus menarik hal-hal yang tidak enak datang kepada saya karena mood saya negatif. Nah, yang bisa Anda pertimbangkan dalam live stream kali ini adalah hati-hati dalam memilih mood yang ingin Anda fokuskan. Dan kalau ada yang bisa Anda ambil dari live stream ini adalah potong durasinya, karena sangat wajar sekali mood negatif itu hadir. Anda bisa menggunakan pemikiran ini juga yang sering saya gunakan pola pikirnya, yaitu mood negatif itu hadir hanya sebagai pengingat kita untuk segera menetralkannya sehingga mood kita menjadi positif dengan menggunakan kata-kata, dari kejadian ini solusi apa yang ingin aku fokuskan. Asik ya. Apabila Anda ingin lebih paham lagi, Anda ingin mempraktekkan lagi law of attraction, Anda bisa download gratis tahap-tahapannya dalam bentuk PDF di link yang ada di page ini. Nah, saya penasaran, keberlimpahan apa, hal positif apa yang akan sering bermunculan di kehidupan Anda ketika Anda lebih sering durasinya, fokusnya ada di mood positif. Sampai ketemu lagi. Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Sampai ketemu minggu depan.